Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulidi Nindita Mauludi dari kelas AK702, Program Studi PJJ Akuntansi, Universitas Siber Asia, dengan dosen pengampu Pak Abdul Rahman. Di sini saya akan menjelaskan terkait dasar sistem pengendalian manajemen. Latar belakang. Mengapa organisasi membutuhkan sistem pengendalian manajemen? Setiap organisasi membutuhkan kerangka pengendalian yang sistematis untuk menjamin bahwa aktivitas operasional, keuangan, dan strategis berjalan sesuai dengan rencana. SPM bertindak sebagai mekanisme penghubung antara perencanaan strategi dan pelaksanaan operasional. Lalu, SPM juga berfungsi untuk menjamin efektivitas dan efisiensi. Dengan cara SPM mengukur kinerja, mengevaluasi penyimpangan, dan memicu tindakan korektif sehingga sumber daya digunakan secara optimal demi mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, mengapa organisasi membutuhkan SPM adalah menghindari penyimpangan. Pengendalian yang memadai mengurangi resiko fraud, kesalahan akuntansi, dan inefisiensi proses yang dapat merusak nilai organisasi, serta kendala keuangan. Rumusan masalah dari makalah yang dijadikan PowerPoint ini, di antara lain konsep dasar SPM, yaitu untuk mengetahui apa saja komponen utama SPM, bagaimana hubungan antara tujuan strategis, pengukuran kinerja, dan mekanisme korektif dijelaskan dalam literatur akuntansi manajerial. Yang kedua, menghubungkan antara manajemen dan pengendalian. Bagaimana fungsi manajerial terintegrasi dengan SPM untuk mencapai konsistensi pelaksanaan strategi. Yang ketiga, penyebab masalah pengendalian. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan pengendalian? Misalnya, standar tidak jelas, sistem informasi lemah, koordinasi buruk, dan resistensi karyawan. Yang keempat, karakteristik pengendalian efektif. Apa indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas pengendalian? Relevansi, ketepatan waktu, akurasi, fleksibilitas, dan ekonomi. Tujuan penulisan makalah yang dijadikan PowerPoint ini adalah menjelaskan konsep SPM dengan menguraikan definisi, komponen, dan kerangka teoritis SPM berdasarkan literatur akuntansi manajerial dan praktik tata kelola. Yang kedua, menganalisis hubungan manajemen dan pengendalian dengan cara menjelaskan bagaimana tanggung jawab manajerial berinteraksi dengan mekanisme pengendalian untuk menjamin implementasi strategi yang konsisten. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah pengendalian, menggali penyebab umum kegagalan pengendalian dan menganalisis contoh permasalahan praktis yang relevan untuk tugas akhir atau studi kasus. Konsep dasar SPM. Sistem pengendalian manajemen atau SPM adalah proses berkelanjutan yang memastikan aktivitas organisasi selaras dengan tujuan organisasi. Komponen ini meliputi penetapan standar, pengukuran kinerja, evaluasi deviasi, dan tindakan korektif. Yang pertama, penetapan standar. Standar merupakan tolak ukur kuantitatif dan kualitatif seperti anggaran, KPI, standar prosedur, yang harus jelas, terukur, dan berhubungan langsung dengan tujuan strategis. Yang kedua, pengukuran kinerja. Pengukuran menggunakan data kuantitatif seperti laporan keuangan dan rasio keuangan, lalu juga data kualitatif seperti kepuasan pelanggan dan kepatuhan proses. Ketepatan data dan frekuensi pengukuran menentukan kualitas pengendalian. Yang ketiga, evaluasi dan analisis. Analisis penyimpangan menilai materialitas, tren, dan akar penyebab masalah. Alat analitis mencakup variance analysis, root cause analysis, dan balance scorecard. Yang keempat, tindakan korektif. Merencanakan dan melaksanakan perbaikan proses, pembaruan kebijakan, atau intervensi pelatihan untuk menutupi kesenjangan yang ditemukan. Manajemen dan pengendalian. Fungsi manajemen adalah untuk merencanakan pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Keempat fungsi ini berinteraksi untuk menerjemahkan strategi menjadi aktivitas operasional yang terukur dan terkendali. Hubungan manajemen dan pengendalian bersifat sinergis. Manajemen menetapkan arah strategis dan standar, sementara pengendalian menyediakan umpan baik itu kuantitatif atau kualitatif untuk menilai efektivitas pelaksanaan.
Pengendalian yang baik memungkinkan manajer melakukan penyesuaian sumber daya dan kebijakan secara tepat waktu. Alignment strategisnya, pengendalian memastikan aktivitas operasional selaras dengan peta strategi atau strategi map dari sebuah perusahaan dan tujuan jangka panjang organisasi atau perusahaan. Informasi untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi manajerial menyediakan data real-time atau periodik yang mendukung keputusan taktis dan strategis. Tanggung jawab dan akuntabilitas. Struktur organisasi dan delegasi wewenang harus didukung oleh mekanisme pengendalian yang jelas agar akuntabilitas terlaksana. Yang pertama, penyebab masalah pengendalian. Ada beberapa penyebab masalah pengendalian. 4 diantaranya adalah standar yang tidak jelas. Ketidakjelasan standar atau KPI, Key Performance Indicator, dalam sebuah perusahaan menyebabkan interpretasi berbeda sehingga pengukuran dan tindakan korektif menjadi tidak konsisten. Standar harus memiliki definisi operasional, ambang toleransi, dan sumber data yang jelas. Kedua, resistensi karyawan. Budaya organisasi yang resisten terhadap perubahan, kurangnya pelatihan, atau insentif kepada pegawai atau karyawan yang tidak mendukung perilaku yang diinginkan menghambat implementasi kontrol. Yang ketiga, sistem informasi yang lemah. Data yang terlambat dan terhambat, tidak akurat, atau tidak terintegrasi menghambat kemampuan manajemen untuk mendeteksi penyimpangan dan mengambil tindakan tepat waktu. Yang terakhir, koordinasi yang buruk antara unit yang tidak terintegrasi menghasilkan redundansi atau ketidakperluan, celah proses, dan transfer risiko yang tidak terdokumentasi. Karakteristik pengendalian yang efektif. Ada 5 karakteristik pengendalian efektif. Yang pertama, relevan. Informasi pengendalian harus berkaitan langsung dengan tujuan organisasi dan keputusan manajerial. Relevansi memastikan fokus pada metrik yang berhubungan terhadap pencapaian strategi. Kedua, tepat waktu. Frekuensi pelaporan dan distribusi informasi harus memungkinkan tindakan korektif sebelum dampak negatif membesar. Ketepatan waktu meningkatkan responsivitas manajemen. Yang ketiga, akurat. Data yang digunakan harus valid, dapat diverifikasi, dan berbasis bukti. Akurasi mendukung kredibilitas pengendalian dan keputusan yang dihasilkan. Keempat, fleksibel. Pengendalian harus mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan strategi tanpa mengorbankan integritas proses. Yang terakhir, ekonomis. Biaya penerapan dan pemeliharaan kontrol harus proporsional terhadap manfaat yang dihasilkan. Kontrol yang mahal namun tidak memberikan nilai harus dievaluasi ulang. Kesimpulan, sistem pengendalian manajemen atau SPM merupakan elemen sentral dalam memastikan pencapaian tujuan organisasi. SPM memastikan penerapan standar, pengukuran kinerja, evaluasi, dan tindakan korektif dalam siklus yang berkelanjutan. Implementasi SPM yang efektif meningkatkan kualitas pelaporan, mengurangi risiko operasional, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. SPM penting bagi pencapaian tujuan. Tanpa pengendalian yang memadai, strategi organisasi sulit diwujudkan secara konsisten. SPM membentuk mekanisme umpan balik yang kritis. Lalu SPM juga harus adaptif. Lingkungan bisnis yang dinamis menuntut SPM yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan teknologi, regulasi, dan perilaku pasar. Lalu SPM juga harus mendukung perilaku positif atau SPM mendukung perilaku positif terhadap perusahaan. Dengan desain insentif, budaya organisasi, dan pelatihan berperan penting untuk memastikan kontrol tidak hanya formalitas tapi juga mempengaruhi perilaku nyata karyawan. Saran, perbaikan sistem informasi. Investasi pada sistem informasi terintegrasi atau ERP atau MIS untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan konsistensi data. Rekomendasi teknisnya adalah otomatisasi pelaporan, integrasi modul akuntansi dan operasi, serta penerapan kontrol akses dan audit trail. Kedua, evaluasi berkala. Menetapkan siklus evaluasi berkala bulanan atau kuartalan atau triwulanan terhadap Key Performance Indicator dan proses kontrol.
Menggunakan metode review berbasis resiko untuk memprioritaskan audit internal dan tindakan perbaikan. Yang ketiga, mengimplementasikan analitik data, dashboard di real time, dan alat monitoring otomatis untuk deteksi dan dini anomali. Menyertakan program pelatihan bagi staf agar kemampuan operasional sejalan dengan solusi teknologi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.